Allah melalui perantara saya mengumrohkan gratis orang ini. Berarti orang ini mungkin sangat mulia, ibadahnya banyak sekali, perbuatannya soleh, tapi terkendala ekonomi sehingga Allah menyuruh saya untuk mengumrohkannya. Di pikirannya si ulama dalam perjalanan. Wahai ulama, hubungi nomor ini 081230840470. Nah, itu nomor saya. Si ulama kaget. Ulama kaget ternyata yang keluar pemuda gaul. Gaul sekali penampilannya ini, keren lah, sama seperti saya lah, tapi nggak pakai kopiah. Ya inilah penampilannya, gaul lah pokoknya. Kaget si ulama, batin. Boh, masa Allah mau mengumrohkan orang ini kok nggak ada potongan-potongan alim, nggak ada potongan-potongan ahli ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, teman-teman yang mungkin punya niat ingin umroh, memberangkatkan orang tuanya umroh, adik-adiknya, kerabatnya, pasangannya, tapi terkendala keuangan, tidak cukup untuk ibadah umroh, maka ini saya ada kisah di mana ada yang bisa umroh tanpa mengeluarkan duit sepeser pun, tanpa. Jadi mungkin yang sudah punya niat ingin umroh tapi tidak ada uang, bisa terapkan dengan kisah yang akan saya sampaikan. Jadi kisah ini kisah nyata disampaikan oleh almarhum Syekh Ali Jabir. Di suatu tempat ada seorang ulama. Ini ulama yang sudah tersohor. Di suatu malam ulama ini bermimpi. Di dalam mimpi tersebut ada suara, wahai Syekh, wahai ulama, hubungi nomor ini 081 sekian sekian sekian. Nomornya disebutkan jelas sekali. Namanya Fulan bin Fulan. Rumahnya di sana, di Surabaya misal. Ulama ini bangun kaget, apa ini? Kok ada suara? Tapi sama si ulama diabaikan. Ia mengira bahwa mimpi itu hanya bunga tidur saja, jadi semacam gak ada arti. Diabaikan. Malam kedua mimpi lagi dengan nada yang sama, suara yang sama, pesan yang sama. Wahai Fulan, hubungi nomor ini, namanya Fulan bin Fulan, rumahnya di Surabaya, kecamatan Pacar Keling misal. Bangun, alah, ini mungkin masih mimpi biasa, tidak ada sesuatu yang harus dipikirkan. Di malam ketiga tambah jelas lagi mimpi itu, suaranya semakin jelas. Wahai Fulan, wahai ulama, hubungi nomor ini 081230840470. Nah, itu nomor saya. Hubungi nomor itu, namanya Ahmad bin Hatib misal. Itu nama saya dan bapak saya. Rumahnya di Surabaya, Pacar Keling, desa ini. Bangun, Masya Allah, ini mungkin petunjuk. Nomornya sangat jelas sekali, 081 dan segala macam jelas. Akhirnya dicatat nomor itu sama si ulama, ditelepon, diangkat. Halo, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata si ulama, apakah ini benar Fulan Ahmad bin Hatib? Oh ya benar. Apakah benar rumah jenengan di Surabaya, Pacar Keling? Oh ya benar, ada apa? Akhirnya kata si ulama, ini saya mau izin berkunjung ke rumahmu. Di dalam mimpi itu dijelaskan, hubungi nomor ini, namanya Ahmad bin Hatib, rumahnya di Surabaya, Pacar Keling, ajak dia umroh. Dalam mimpinya itu si ulama pergi bertamu. Dalam perjalanan ia kepikiran, Allah melalui perantara saya mengumrohkan gratis orang ini. Berarti orang ini mungkin sangat mulia, ibadahnya banyak sekali, perbuatannya soleh, tapi terkendala ekonomi sehingga Allah menyuruh saya untuk mengumrohkannya. Di pikirannya si ulama dalam perjalanan, senang sekali akan ketemu
orang yang sangat alim, mungkin orang yang sangat hebat, tersohor tapi terkendala keuangan. Tiba di si rumah pemuda, nomornya sudah pas. Tok 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 tok, assalamualaikum. Tok 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 tok, assalamualaikum. Pintu dibuka, waalaikumsalam. Si ulama kaget. Ulama kaget, ternyata yang keluar pemuda gaul. Gaul sekali, penampilannya ini keren lah, sama seperti saya lah, tapi nggak pakai kopiah. Inilah penampilannya, gaul lah pokoknya. Kayak gini. Ya ada apa pak? Ya kan? Kayak gini, bajunya keren, pakai celana jeans. Wis lah gaul, tidak ada potongan orang soleh, nggak ada potongan hafal Quran. Si ulama kaget, boh, mas ini, apakah Ahmad bin Hatib ada? Ya saya, kata si Ahmad. Kaget si ulama, batin, boh, masa Allah mau mengumrohkan orang ini kok nggak ada potongan-potongan alim, nggak ada potongan-potongan ahli ibadah. Tapi namanya ulama, amanah menyampaikan mimpi melalui Allah itu. Disampaikanlah, mas, ini saya dapat amanah untuk mengumrohkan Anda. Amanah dari siapa? Kata si pemuda. Adalah amanah, saya harus mengumrohkan Anda. Si pemuda ini berbeda dengan pemuda lainnya. Biasanya kalau saya disuruh umroh gratis, langsung berangkat. Wah ayo, berapa hari? 9 hari. Kurang mas, aku pengen yang 27 hari misal. Kalau manusia biasa. Tapi si pemuda ini aneh. Loh, umroh gratis? Aku tak masuk dulu. Masuk dulu, berembuk dengan istrinya. Si pemuda ini punya istri. Beberapa saat keluar lagi, dia bilang kepada si ulama, wahai ulama, monggo kita umroh, tapi 1 hari saja. Berangkat sekarang, pulang sekarang. Tambah kaget si ulama ini. Nah kan, ini salah orang ini, katanya si ulama. Masa ada manusia yang enggan beribadah di tanah suci? Biasanya orang-orang mau berlama-lama, apalagi gratis. Ini kok malah 1 hari. Berangkat sekarang, balik sekarang. Tapi demi menunaikan amanahnya, ya wes ayo kita berangkat. Yang penting aku sudah menepati janji. Berangkat ke tanah suci. Dalam perjalanan ya biasa aja, tidak ada amal ibadah, tidak ada hal yang istimewa. Nyampe di tanah suci, dia melakukan ritual umroh seperti biasanya. Tawaf, sa'i, sholat. Si ulama mengamati dari jauh cara sholatnya. Tidak ada yang spesial, bahkan cepat. Ibadah sholatnya itu cepat. Yang dibaca surat pendek atau segala macam cepat. Rukuknya juga nggak lama, sujudnya juga nggak lama, cepat, biasa. Si ulama mengamati dari jauh. Ya wis lah, nggak diambil ribet. Yang penting janji terpenuhi. Selesai tahallul, sudah pulang, mau ngambil mobil di parkiran, si pemuda ini bilang lagi, ulama, ini boleh kembali lagi sebentar. Loh, ada apa? Saya mau sholat perpisahan, sholat terakhir di depan Ka'bah. Si ulama bilang, mas, sampean jangankan sholat, kalau mau nginep ayo. Kalau 1 hari memang nggak cukup, ayo tak apa-apa, 10 hari di sini. Kata si pemuda, tidak. Ntar lagi pulang, tapi saya mau sholat dulu. Ayolah balik. Akhirnya balik lagi si ulama dan si pemuda ke depan Ka'bah. Sholatlah dia. Ternyata tidak ada beda, tetap cepat. Rakaat pertama, ruku, sujud, bangkit lagi. Rakaat kedua, ruku, sujud. Lah di sujud terakhirnya kok agak lama. Si ulama mengira, mungkin berdoa. Karena sudah mau pulang. Dan dia mungkin juga tahu kalau sholat di depan Ka'bah, sujud itu doa yang mustajab, ditunggu. Wih, lama sekali, kata si ulama. Lama memang, sujudnya lama. Ini udah lama ini. Disamperin, disentuh, mungkin tertidur. Mas, ternyata sudah meninggal. Si ulama kaget, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ternyata pemuda ini meninggal dalam keadaan terbaik, di tempat terbaik, di waktu terbaik. Kaget si ulama ini. Akhirnya ia menyadari bahwa ternyata Allah bukan mengutus umroh, tapi mengutus agar si pemuda itu meninggal husnul khotimah. Penasaran si ulama ini.
Apa yang bisa menyebabkan pemuda ini mendapatkan kemuliaan seperti itu? Penasaran. Akhirnya segera dibawa pulang ke rumahnya, kasih tahu ke istrinya, Assalamualaikum. Iya, iya Pak. Suami Anda meninggal. Innalillah. Meninggal di mana? Di tanah suci depan Ka'bah, meninggal dalam keadaan sujud. Ia adalah husnul khotimah, sebaik-baiknya orang meninggal. Penasaran sih lama, Bu. Boleh tahu apa amalan suami Anda sehingga Allah memuliakannya dengan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Sehusnul-husnulnya, wis. Meninggal sehusnul-husnulnya. Akhirnya si istri menjabarkan, Bapak ulama, suami saya itu Anda tahu sendiri, tidak ada penampilan yang soleh, biasa saja. Tapi setiap saya masak, suami saya selalu berpesan, istriku, masaklah, siapkanlah, tapi jangan makan. Kita jangan makan makanan yang kita sudah makan, kecuali makan itu sudah kita kasih ke tetangga sebelah. Ada nenek-nenek sebatang kara, tidak punya siapa-siapa. Jadi setiap saya masak, suami selalu melarang saya makan. Dan keluarga saya semua dilarang makan, kecuali makannya sudah dikasih ke nenek sebatang kara itu. Maksudnya apa? Setiap kita makan, wajib pertama kali makanan itu kasih ke nenek. Setelah nenek sudah makan, baru kita makan. Itu mesti setiap kita masak, ulama. Si ulama kaget, ya Allah. Berarti dengan sebab ini, Allah memuliakannya meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meninggal di tempat yang terbaik, di keadaan yang terbaik, di waktu yang terbaik. Jadi penampilan itu tidak menjamin bisa menghantarkan kita masuk surga. Jadi seperti pepatah, jangan lihat rumah dari gentengnya. Nah, ini pepatah yang saya buat sendiri. Pepatah yang lumrah, jangan lihat buku dari halamannya, dari covernya. Jangan lihat buku dari covernya. Aku ini beda. Jangan lihat rumah dari gentengnya. Jadi sembarang mau pakai pepatah apa, yang penting jangan menilai orang itu dari penampilannya. Kadang ada orang yang berpenampilan muslim sekali, belum tentu dia menerapkan syariat Islam, belum tentu. Tapi ada orang yang seletengan, biasa saja, tapi ternyata luar biasa di sisi Allah. Apa itu sebab? Sedekah, istiqomah, sekalipun dalam keadaan mungkin sederhana, tetap berbagi, berbuat baik kepada orang lain, Allah akan memberikan kebaikan yang luar biasa. Barang siapa yang berbuat baik di bumi, maka yang di langit akan berbuat baik kepada dirinya. Kasihanilah yang di bumi, maka yang di langit mengasihaninya. Makanya kita mau umroh, nggak punya duit, ya wes. Ya Allah, saya mau berbuat baik, saya mau mengasihani semua makhlukmu, kasihanilah saya. Pasti akan dikasihani. Kalau Allah sudah sayang padamu, Allah sudah menyayangimu, mengasihanimu, kamu minta apapun dikasih, bahkan tanpa minta pun dikasih. Jadi ada tingkatan-tingkatan orang itu. Ada orang yang dikasih ketika minta, Mas, aku minta uangnya 10.000. Nah, dikasih 10.000. Ada orang yang tanpa minta dikasih. Ada anaknya ini soleh banget, anaknya baik, pinter banget. Punya HP udah jadul, udah rusak, keypadnya udah nggak bisa dipencet, layar sentuhnya udah belepotan. Ayahnya lewat, lihat, HP-nya anak korek, kok aku lihat ribet sekali ngetiknya. Le, iya Pak, ini sekarang ada HP terbaru, nggak mau beli dah? Enggak lah Pak, ini masih bisa. Ayolah belilah ini loh, Samuel S47 misal. Enggak lah Pak, ini masih bisa. Wis lah, yuk tak belikan. Nggak minta dikasih. Jadi itulah tingkatannya manusia. Ada yang lebih buruk, minta nggak dikasih. Mas minta uangnya 10.000 Pak. Ya. Kamu kemarin minta lagi, jalan-jalan. Nah itu. Mudah-mudahan kita ditakdirkan Allah untuk bisa berziarah ke Tanah Suci, bisa beribadah haji, umroh. Syukur-syukur tanpa mengeluarkan uang sebesar pun. Dengan cara apa? Berbuat baik. Mudah-mudahan kisah nyata barusan yang saya sampaikan bisa menjadikan inspirasi sehingga kita paling tidak punya uang, tapi kita punya
hati. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.